sini saya akan menjelaskan jaringan syaraf tiruan pada pengaturan kecepatan motor DC. Di sini kita harus mengetahui dulu apa itu motor DC. Ya, motor DC adalah sistem mesin yang berfungsi mengubah tenaga listrik arus arah menjadi tenaga gerak atau mekanis. Motor DC hampir dapat dijumpai di setiap peralatan, baik rumah tangga, kendaraan, bahkan dalam dunia industri sekalipun. Dari yang berukuran mikro sampai motor yang memiliki kekuatan ribuan daya kuda. Nah, adapun tujuannya di sini adalah yang pertama, untuk merancang serta mensimulasikan sebuah sistem pengaturan kecepatan motor dengan algoritma JST. Yang kedua, memanfaatkan fungsi dari toolbox, neural network atau NN tool serta simulink pada MATLAB sebagai media belajar serta melaksanakan simulasi. Nah, di sini kita masuk ke perencanaan sistem. Oke. Dalam perancangan sistem, masukan JST adalah berupa set point kecepatan, sedangkan keluarannya yang juga berfungsi sebagai masukan motor adalah tegangan DC. Sebagai keluaran motor dan sebagai hasil akhir dari sistem adalah kecepatan model motor. Untuk mengetahui lebih jelas perancangan sistem ini dapat dilihat pada diagram blok seperti berikut. Untuk gambar diagram bloknya di sini terdapat set point, JST, plan, dan output. Kita lanjut. Oke. Ya, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktu yang cepat yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Mas Adri dengan NPM 1940302010. Ya, jadi di sini saya akan mensimulasikan dari pengaturan kecepatan motor DC yang menggunakan jaringan syaraf tiruan. Jadi di sini kita telah masuk ke menu MATLAB. Pada command window itu kita mengetik itu NN tool. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan dari jaringan syaraf ya. Pertama-tama yaitu langkahnya yaitu kita dengan menekan atau mengklik new, kemudian pada datanya kita rubah data yang ini. Nah, jadi data ini sudah saya ingin memasukkan dari tabel perbandingan kecepatan dan tegangan pada motor. Sebenarnya dengan memasukkan tegangan sebagai input dan kecepatan yaitu sebagai targetnya. Jadi kita masukkan saja ya, yang dimana kita ambil di sini, kita beri nama tegangan, dan pada value-nya kita rubah. Dua 50, 75, 100, 125, dan 160. Ya, jadi pada tegangan itu kita masukkan sebagai input. Oke. Kemudian pada kecepatan kita rubah nilainya sesuai dengan tabel kecepatan pada nilai kecepatan pada tabel maksud saya 311, 564, 980, 100.
Oke. Nah, jadi pada kecepatan ini kita tipe datanya itu adalah target. Kemudian kita buat. Oke. Dan kita close. Maksud saya kita ubah pada tipe for datanya itu namanya kita ubah menjadi simulasi saja. Kita ubah jadi pengaturan kecepatan. Nah, pada input data kita memilih tegangan sebagai input dan target data itu kecepatan sebagai target datanya. Dengan performance functionnya itu 8 dan number of neuronnya 6. Kita langsung klik create aja. Oke, kita close. Nah, setelah itu maka pada menu need worksheet itu akan muncul pengaturan kecepatan atau data yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah kita save tadi. Kemudian kita open saja seperti ini. Nah, bisa dilihat inputnya 1, hidden layernya ada 6, output layernya ada 1, dan outputnya ada 1. Kemudian pada tab training kita rubah inputnya menjadi tegangan dan targetnya itu kita ubah jadi kecepatan. Oke, langsung saja kita klik train probe. Nah, jadi di sini effortnya yaitu ada 9 iterasi, yang dimana membutuhkan waktu 0 detik. Jadi kita lihat saja performanya dari data yang sudah kita masukkan. Jadi bisa kita lihat pada train itu pada garis biru, garis hijaunya itu validation atau validasinya, dan pengetesannya itu garis merah. Dan tegangan yang paling terbaik yaitu ada terdapat pada ini ya, pada garis putus-putus ini. Jadi validasi terbaik performanya itu pada epox 3. Jadi kita lihat di sini ya. Oke, selanjutnya kita lihat training state-nya seperti ini. Gradiennya U AL file sepertinya. Dan pada regresinya tunggu dia loading seperti ini. Nah, maka akan muncul sepertinya. Outputnya ini, outputnya sini seperti ini. Outputnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya simulasikan. Kurang lebih dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara Suharman. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suharman, NPM 19403028, lokal A1, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Sadri, yaitu di sini hasil dan pembahasan. Oke, di sini yang pertama ada pembahasan. Berikut ini adalah tabel perbandingan yang didapatkan dari keadaan motor rel dengan tegangan medan tetap, yaitu 100 volt, dan juga merupakan tabel yang digunakan pada saat simulasi. Ini bisa dilihat tabelnya, tegangan voltnya bisa dilihat, dan kecepatan RPM-nya juga bisa dilihat. Oke, selanjutnya sini ada pembahasan. Pada saat tegangan jaring jangkar 150 volt, kecepatan maksimum mencapai
1913,3 rpm. Tetapi pada data board pada motor sebenarnya kecepatan maksimum saat tegangan jangkar 150 volt adalah 1750 rpm. Hal ini banyak terjadi pada keadaan motor sebenarnya, yang disebabkan karena usia motor yang cukup lama dan penggunaan yang seiring dilakukan, sehingga menyebabkan perubahan pada beberapa perinti pada motor yang sudah tidak sesuai dengan standarisasi pada saat motor diproduksi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu di sini dapat kita simpulkan pelatihan dan pengujian akan lebih cepat jika data yang dihitung dalam jaringan menggunakan operasi matriks. Dan di sini banyaknya data yang dijadikan sebagai data pelatihan berpengaruh terhadap lama waktu iterasi untuk mencapai target error minimum. Jumlah iterasi akan semakin banyak dan nilai MSE yang dihasilkan. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.